Gereja Bethel Indonesia Jemaat Kalvari yang terletak di Jalan Yosudarso nomor 44 Cirebon adalah sebuah karya Tuhan melalui hambanya almarhum Pendeta Dr. Setio Daud Theo Mailool PhD. Gereja yang memulai kebaktian perdananya pada 27 Februari 1953 hanya dengan 10 orang jemaat, kini telah berubah menjadi sebuah gereja dengan 1.500 jemaat aktif yang terdiri dari jemaat dewasa, pemuda, remaja, dan anak-anak. Gereja yang dimulai dari sebuah rumah sederhana milik almarhum Yau Kiang So yang terletak di Jalan Pekalipan nomor 69 Cirebon, kini memiliki gedung yang terlihat megah di antara gedung-gedung lain di sekitarnya. Semua ini adalah bukti kasih karunia Tuhan yang nyata bagi gereja ini. Setelah mengembalakan selama kurang lebih 52 tahun, Pendeta SDT Mailool yang juga dikenal dengan panggilan Om Tio dipanggil oleh Tuhan dan tongkat pengembalaan diteruskan oleh istrinya yang tercinta, Pendeta Ana Sumarda Mailool. Dalam menjalankan tugas pengembalaannya, Tante An dibantu oleh 6 orang hamba Tuhan yang melayani sepenuh waktu dan 5 orang tenaga administrasi serta dukungan seluruh jemaat GBI Kalvari dengan tetap berpegang teguh pada moto suaminya, Life Begins at Calvary. Sejak awal berdirinya hingga saat ini, saya menyadari bahwa GBI Kalvari adalah sebuah karya Tuhan. Tanpa campur tangannya, mustahil gereja ini bisa berkembang menjadi salah satu gereja yang terbesar di kota Cirebon. Gedung gereja direnovasi dengan tujuan untuk menampung jiwa-jiwa yang telah mengalami pertobatan dan memberikan kenyamanan bagi jemaat dalam beribadah kepada Tuhan. Kebaktian untuk umum diadakan sebanyak 3 kali setiap hari Minggu, yakni pukul 6, pukul 9, dan pukul 5 sore. Kebaktian khusus untuk anak-anak diadakan setiap hari Minggu pukul 9 sampai pukul 11 siang. Kebaktian untuk remaja diadakan setiap hari Minggu pukul 14 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kebaktian khusus bagi kaum muda diadakan setiap hari Sabtu pukul 18.30 sampai pukul 20.30. Kebaktian khusus Manula atau Golden Age diadakan setiap hari Selasa pukul 10 sampai 12 siang. Kebaktian pujian dan penyembahan setiap Kamis pukul 18.30 sampai 20.30. Kebaktian khusus kaum wanita setiap hari Jumat pukul 10 sampai 12 siang. Dan kebaktian khusus kaum pria diadakan 1 bulan sekali setiap Jumat kedua pukul 19 sampai 21. Selain melaksanakan kegiatan ibadah, GBI Kalvari juga mengadakan sakramen perjamuan kudus setiap 1 bulan sekali pada minggu pertama dan sakramen baptisan air 3 bulan sekali, serta memberikan pelayanan secara khusus seperti kunjungan ke setiap anggota jemaat, pernikahan, penyerahan anak, dan upacara kematian. Berbagai kegiatan yang bersifat sosial seperti pengobatan gratis, orang tua asuh, kunjungan ke penjara, mendirikan panti jompo, pemberian santunan bagi janda-janda miskin dan para lanjut usia, dan juga donor darah telah menjadi agenda utama GBI Kalvari. Sedangkan sebagai bentuk kepedulian gereja kepada masyarakat umum, GBI Kalvari memberikan bantuan seperti gerobak sampah, pengerasan jalan, pendirian pos kamling, latihan pemadam kebakaran, dan turut aktif sebagai penyumbang dana dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh masyarakat sekitarnya. Bagi saya adalah sebuah kebanggaan melayani di tempat ini dan sukacita tersendiri ketika bisa bertemu dengan orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di gereja ini. Selama masa-masa pelayanannya di kota Cirebon, GBI Kalvari telah berhasil merintis gereja-gereja di wilayah sekitarnya, yaitu Indramayu, Ciledug, Kuningan, dan Cibunut, serta melahirkan hamba-hamba Tuhan yang kini melayani di Papua, Balai Karangan Kalimantan Barat, Bontang dan Nunukan Kalimantan Timur, Surabaya, Wonosobo, Sukabumi, Cikarang,
Bekasi, dan Jakarta. Kini dalam usahanya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada jemaat, GBI Kalvari memfokuskan pelayanannya pada kunjungan, ibadah, terlatih atau pengajaran, dan administrasi yang disingkat KITA. Melalui fokus pada KITA, GBI Kalvari akan berusaha menjadi jawaban bagi seluruh anggota jemaat. Tuhan memberkati. Melalui kesempatan ini, saya mengajak semua jemaat untuk terlibat aktif dan sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Karena kita semua tahu bahwa dalam melayani Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Serta jangan lupa mempersiapkan diri baik-baik untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Dia.